bela-belain nih. Grup kelas sih. Ke grup siapa ya? Grup LC, grup LC. Ke grup kelas. Guys, jangan lupa nonton ya. Kayak gitu. Mau nanya juga boleh, tapi konfirmasi dulu. Guys. Jangan lupa kalau mau tanya. Jangan lupa giftnya gitu. Lupa. Kasih Pak. Kalau itu deh. Itu cuma join maksudnya siapa? Nonton. Coba jelasin dulu perkenalan dulu. Ini ada apa sih? Ada di kayaknya di tempat satu sih juga itu. Udah. Nanti kan di crop ini. Coba join Hasna. Nanti ya guys, kita mau perkenalan jangan kemana-mana. Kita mau prepare dulu. Udah. Kalau kakak, apa itu enggak? Coba baca. Coba. Oh parah, halo. Oke, 1, 2, 3. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Partner Jiwa. Yeay. Perkenalan diri dulu. Oke, boleh. Dari mana dulu nih? Dari sini. Halo, kenalin nama aku Hana Nafisa Najba. Oke, halo, perkenalkan nama saya Sarah Putri. Halo, nama aku Gaida Naila. Hai, nama aku Firial Fatma. Di sini kita mau bahas tentang psikomatis. Betul. Yang pertama, apa sih psikomatis itu? Udah pada tahu belum sih psikosomatis itu apa? Udah pada tahu ya. Itu katanya gak dibalas dulu kak. Apa baca komen? Coba baca bentar ya, mau dibaca komennya nih. Si Fahira. Halo Kak Fahira. Selamat bergabung. Bergabung Fahira. Ada yang mau ditanyain? Aku mau nanya Fahira, tahu gak apa sih psikomatis itu? Apa coba? Ada yang Tahu tahu nggak? nggak? Di sini kita nggak jualan ya Kak Fahira, nggak ada etalase nomor 12-nya ya. Kita mau berbagi informasi. Iya, berbagi gitu. ilmu, sharing-sharing ya. Siapa tahu kakak mau bertanya juga, boleh banget mengenai psikosomatis. Kira-kira kalian yang nonton tahu gak sih psikosomatis itu apa gitu? Iya. Terus gejalanya kayak gimana, sejarahnya kayak gimana, terus sering menimpa di kalangan siapa aja sih psikosomatis itu gitu. Coba. Di komen dulu ya. Tuh Kak Farah katanya nggak ngerti nih Kak. Gimana ini? Jelasin dong. Tentang Coba. psikosomatis. Oke, aku mau ngejelasin dulu dari psikosomatis itu apa. Nah, kalau misalkan psikosomatis itu jadi suatu kondisi di mana seseorang tuh kayak terlalu banyak memikirkan sesuatu, misalnya karena stres atau kecemasan, sehingga berpengaruh terhadap fisik kita gitu. Betul. Akhirnya jadi sakit gitu karena antara fisik dan juga pikiran itu sangat berkaitan satu sama lain gitu. Nah, menurut kalian gimana sih psikosomatis ini? Iya, berarti simpelnya itu Kak. Iya. Gimana? Iya simpelnya. Kalau kita terlalu banyak pikiran nanti jadi Ngaruh juga iya, gitu ke ngaruh ke kondisi tubuh juga kita. ya. Ya, betul. Contohnya kayak gimana nih kak? Boleh gak sih dikasih contohnya ya biar pada paham. Iya, betul. Contoh yang sering terjadi nih ya, kayak orang-orang tuh kebanyakan salah satunya terkena Yang penyakit mana lagi? gastritis. Ya, atau yang biasa disebut mah gitu ya. Nah, kayak mungkin di sekitar kita juga kayak banyak ya yang terkena gastritis gitu atau lambung itu sendiri. Nah, ternyata usut punya usut gitu, itu salah satu penyebabnya tuh dikarenakan pikiran gitu, karena terlalu memikirkan sesuatu pada akhirnya ya jadi berpengaruh terhadap fisik dan akhirnya kayak sakit gitu. Terus berpengaruh juga terhadap pola makan gitu, kayak pola makannya nggak teratur, terus pola tidurnya nggak teratur, otomatis kan semakin menjadi-jadi gitu terhadap fisik kita tuh makin nggak seimbang dan akhirnya kayak kita tuh terkena gastritis gitu. Itulah yang disebut dengan psikosomatis guys. Gitu. Apa ada yang nanya lagi nggak? BTW kan temannya Ican. Siapa ya? Boleh dijelasin dong. Siapa? Maaf Kak, Ican siapa ya? Boleh dijelasin ya. Apa? Sejarah
Terus kalian pada tahu gak sih guys sejarah psikosomatis ini muncul pertama kali? Mungkin dari kakak-kakak ini ada yang mau ngejelasin? Oke. Kalau yang aku baca ya singkatnya itu awalnya tuh dulu tuh ada pemikiran nih kalau misalkan antara mental sama fisik tuh berkaitan. Nah, berkaitan gitu. Nah, jadi kalau menurut aku bisa dibilang kayak sugesti lagi lah dari sakit mental tuh jadi dampaknya ke fisik gitu singkatnya. Makanya sampai sekarang banyak yang membenarkan itu, jadi muncullah psikosomatis gitu. Istilah psikosomatis begitu. Oh ya teman-teman, ternyata sejarahnya dari psikosomatis ini tuh udah muncul dari sejak lama gitu, kayak Cukup apa ya, panjang cukup juga, panjang gitu. juga ternyata gitu, sampai berada pada titik ini gitu. Ternyata ada pembagian fase-fasenya, ada beberapa abad gitu ya mengenai psikosomatis itu sendiri gitu. Dari teman-teman sendiri nih, ada yang tahu nggak sih tentang sejarah psikosomatis sebelum kita ulas mengenai sejarah dari psikosomatis itu sendiri gitu? Oke. Atau ada yang ingin ditanyakan gitu dari Iya, boleh teman-teman banget semua? ya. Boleh banget. Teman-teman semua bertanya atau masih ada kurang jelas nih penjelasan dari kita? Nah teman-teman, ada yang nanya nggak? Ada nih, ada Kak Pau nanya, nggak tahu Kak, kasih tahu dong. Oke, Oke, boleh. siap. Pasti kakaknya baru join ya, soalnya tadi kita udah ngejelasin mengenai pengertian psikosomatis itu sendiri Kak. Nah teman-teman, ternyata gitu ya, kayak sejarah awal dari psikosomatis itu perkembangannya gitu diawali pada abad 19 sampai ke 20 gitu. Nah di abad 19 ini kayak dokter dan psikiater tuh mulai mengkaji kondisi-kondisi fisik yang tidak dapat dijelaskan oleh aja. faktor fisik saja gitu. Nah pada saat ini gitu mulai ada perhatian lebih terhadap bagaimana sih emosi dapat mempengaruhi kondisi fisik gitu. Nah salah satu tokoh penting di abad ke-20 adalah Sigmund Freud. Kalian tahu kan, kayak sering banget kayak disinggung Dengar di gitu ya. kelas tentang apa sih, salah satu tokoh bernama Sigmund Sigmund Freud. Freud. Nah di sini tuh gitu Sigmund Freud mengaitkan beberapa gangguan fisik dengan konflik batin yang tidak disadari gitu. Nah konsep-konsep psikoanalisis Freud kemudian memicu lahirnya penelitian dalam bidang psikosomatis. Nah itu pada abad ke-19. Kemudian pada pertengahan abad ke-20 gitu muncul bidang psikologi kesehatan dan kedokteran psikosomatis yang mengkaji bagaimana faktor psikologis mempengaruhi kesehatan fisik. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stres kronis, kecemasan, dan depresi dapat memicu atau memperburuk kondisi kesehatan seperti hipertensi, terus penyakit jantung, dan gangguan pencernaan gitu. Nah kalau misalkan sekarang tuh kayak gimana sih psikosomatis? Nah pada saat ini gitu pendekatan psikosomatis banyak digunakan dalam psikoterapi dan juga pengobatan gitu. Pendekatan ini tuh menekankan pentingnya kesejahteraan mental gitu dalam mendukung kesehatan fisik karena keduanya itu saling berkaitan. Nah terapi yang menggabungkan pendekatan psikologis dan medis seperti terapi kognitif perilaku dan mindfulness sering digunakan untuk menangani masalah psikosomatis. Nah dari kesimpulan tadi gitu ya tentang sejarah gitu bisa kita ambil gitu ya kesimpulannya bahwa memang sangat penting gitu keterkaitan antara fisik dan juga mental karena keduanya itu dapat mempengaruhi aktivitas kita gitu. Kalau misalkan salah satunya sakit otomatis bakal mempengaruhi lagi yang lainnya juga gitu teman-teman. Terus juga dari sejak abad 19 dan 20 gitu dapat kita simpulkan bahwasanya dari ketidakseimbangan antara fisik dan juga mental itu membuat di zaman sekarang kita lebih memperhatikan gitu seperti apa sih psikosomatis ini, bagaimana sih cara mencegahnya gitu, bagaimana sih faktor penyebab dari psikosomatis ini gitu teman-teman semua. Betul. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah melihat? Itu ada apa katanya? Cerita apa Mbak katanya? Kita lagi ngebahas mengenai psikosomatis ya Kak. Jadi
hubungan antara gangguan mental dan fisik. Ada Ini yang ada yang lainnya nanya nih, Kak. nih, dari Apa katanya? AI. Dari Kak Ai. Psikopatis itu bisa terjadi ke semua kalangan gak kak? Atau ke orang dewasa Oke. aja? Oke, Siapa terima dulu, kasih Mas? pertanyaannya Aku dulu Kak. kali ya sedikit. Oke. Jadi psikosomatis itu tentu bisa dirasakan gitu ya oleh semua kalangan, termasuk anak-anak sampai lansia. Kenapa gitu ya? Karena psikosomatis itu kan bermula dari pikiran gitu ya, dari mental gitu, yang berakhir ke sakit fisik. Kayak misalnya contohnya nih Kak, kalau dari kalangan anak-anak, kalau di anak-anak itu kan biasanya kalau mau ada ujian nih suka stres duluan gitu ya, padahal belum ujian tapi udah stres duluan. Nah setelah stres itu biasanya anak-anak suka sakit, jadi gak ikut ujian. Nah itu tuh bisa terjadi karena psikosomatis yang berhubungan antara pikiran dan juga fisik gitu, akibatnya menjadi sakit fisik gitu guys. Nah, ternyata kayak psikosomatis itu bukan menyerang kalangan anak-anak aja, tapi menyerang juga kayak remaja, terus juga Semua, lansia gitu. lansia. Jadi psikosomatis itu bisa terjadi di kalangan manapun gitu ya, teman-teman. Bukan cuma kayak anak-anak atau remaja atau bahkan lansia gitu. Karena apa ya? Kita tuh nggak bisa apa ya? Namanya mengendalikan pikiran dan pikiran dan juga fisik kita gitu. Dan hal tersebut bisa terjadi pada siapa aja di kalangan manapun gitu. Kayak kan barusan udah disinggung tentang psikosomatis di kalangan anak. Nah, aku mau nyinggung nih kayak psikosomatis di kalangan lansia gitu. Kok bisa sih menyerang di kalangan lansia gitu. Nah, psikosomatis tuh bisa menyerang di kalangan lansia. Kan kita udah pada tahu ya kalau misalkan kayak lanjut usia tuh mereka lebih disibukkan aktivitasnya tuh di rumah dibandingkan di luar gitu. Kayak misalnya karena mereka tuh sebelumnya punya pekerjaan, terus pada akhirnya mereka pensiun dan mereka melanjutkan aktivitasnya tuh di rumah gitu. Dan kadang kayak timbul rasa bosen nggak sih kalau misalkan terus-terusan ada di rumah gitu tanpa berbaur di luar gitu, karena sebelumnya emang pernah bekerja dan terus harus di rumah gitu, kayak stres mungkin atau merasa bosan, akhirnya kayak kesepian, atau mungkin dari keluarga juga kurang dukungan gitu. Kayak kan banyak kalau misalkan lansia itu dari keluarganya sendiri justru malah kurang perhatian gitu. Kayak banyak kan kasus-kasus kayak anak-anaknya tuh merantau jauh terus nggak peduli, terus nggak ada yang ngurusin orang tuanya, dan pada akhirnya itu menyebabkan kecemasan atau juga menyebabkan stres, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi terhadap fisik si lansia tersebut dan terkena psikosomatis gitu. Psikosomatisnya bisa berbentuk apa aja teh? Bisa jadi jantungan nantinya kalau lansia gitu ya, atau tekanan darahnya jadi tinggi kayak gitu, bisa jadi kayak gitu penyebabnya. Makanya emang harus dijaga gitu ya pikiran kalian guys. Jangan banyak overthinking. Betul. Terus ada yang nanya lagi nih Kak. Boleh. Kak, kalau psikosomatis kan yang kerasa sakitnya fisik ya. Kalau pengobatannya fisik apa psikologis? Dua-duanya sih ya kayaknya. Dua-duanya. Jadi Iya. psikologisnya dulu, mental kitanya harus benar-benar dulu baru ke fisik. Betul. Gitu. Karena Kalau penyembuhan fisik juga didukung sama mental, kesehatan mental kitanya. sama pikiran Gitu. kita juga guys. Oh gitu ya Kak, makasih banyak infonya Kak. Sama-sama Oke, Kak love you. Ai. Oh ya, terus juga kayak gini nih, kalau misalkan kan pengobatannya tuh kayak gimana aja sih, dari fisik dulu atau mental. Nah, teman-teman, kita sendiri tuh harus bisa mengontrol atau mengendalikan emosi kita sendiri. Karena kalau misalkan kita nggak bisa mengendalikan pikiran, emosi dan lain sebagainya, itu tuh sangat berpengaruh terhadap fisik gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa mengendalikan hal tersebut, otomatis kayak dapat mempengaruhi terhadap fisik kita gitu. Karena terjadi ketidakseimbangan antara emosi, pikiran dan juga fisik kita gitu, teman-teman semua. Ayo teman-teman yang mau bertanya Boleh deh kalau banget teman-teman ya. punya pengalaman gitu ya tentang psikosomatis. Boleh sharing-sharing. Ya, boleh juga. sharing-sharing. Nanti kita bantu bacain, kalau ada yang mau ditanyain bantu kita jawab. Gitu, boleh. Kalau ada yang mau cerita-cerita sharing-sharing gitu ya tentang pengalaman kalian. Boleh. Atau dari kita-kita nih yang Iya. mau sharing tentang pengalaman, misalnya aku pernah psikosomatis loh. Aku pernah. Oh ya. Ya, Gimana coba-coba. Dulu waktu SMA, mungkin kan waktu SMP mah belum terlalu sering presentasi ke depan ya. Ya, betul. Nah kalau SMA tuh udah belajar lah kayak dikit-dikit
presentasi ke depan sendiri. Nah, deg-degan, jadi tiba-tiba mules. Nah, suka itu tiba-tiba salah satu mules. Jadi contohnya. ketika mau maju ke depan tuh malah pengen ke WC gitu. Iya, betul. Nah, itu kan termasuk salah satu contoh psikosomatis. Karena kenapa coba? Kenapa itu disebut psikosomatis? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu dari teman-teman berapa Apa? kali? Ya, karena berawal dari pikiran ya tadi sehingga menyebabkan sakit perut. Sakit perut kan fisik, pikiran itu kan dari mental gitu. Aku juga mau cerita nih, kayak aku Boleh, pernah boleh. dulu kayak terkena psikosomatis gitu ya. Kayak dulu kan belum paham ya ini tuh kenapa gitu penyebabnya. Nah, setelah kita kaji kayak di mata kuliah kita gitu ya. Betul. Oh, ternyata ini tuh gangguan psikosomatis. Kayak dulu aku pernah waktu SD gitu. Kan apa ya? Kalau misalkan tiap mau ulangan tuh kayak suka sakit gitu loh. Kayak aku bahkan pernah sampai 1 minggu gak masuk sekolah dikarenakan ya mungkin karena dari awal mindsetnya tuh kayak pasti bakal pusing gak sih ngerjain ujian, terus bakalan susah gak sih ngerjain ujian, dan pada akhirnya gitu kayak aku tuh sakit gitu kayak demam, dan itu tuh emang real banget gitu kan. Iya. Akibat dari pikiran yang terlalu mungkin overthinking ya, Iya, itu termasuknya betul. overthinking itu, pikiran yang terlalu berlebihan yang gak bisa kita kendalikan dan pada akhirnya tuh berpengaruh terhadap fisik kita gitu, kayak gitu teman-teman. Mungkin tanpa kita sadari ya, kita semua tuh pasti pernah ngerasain ya. itu, cuman karena kita belum paham gitu ya. Ini kenapa sih kok tiba-tiba jadi sakit gitu? Mungkin itu karena psikosomatis ya guys, karena dari pikiran juga. Ya betul. Gitu. Mungkin dari Kak Hana ada cerita lagi? Sama sih, paling pas dulu tuh pas mau ujian gitu ya. Pas mau ujian tuh kayak kepikiran banget mungkin ya, kayak takut, kayak sebelum ngejain apa-apa juga udah takut gitu, udah dipikirin, jadinya sakit, jadinya gak ujian dulu hari-hari awal gitu. Ketinggalan. Tinggalan deh, hanya harus dibiasain ya. Dari Kak Fatma ada cerita? Kalau dari aku nih ya, kakak-kakak semua. Oke. Kalau misal lagi banyak tugas, banyak pikiran, jadi kan kepikiran ya. Terus bikin sakit pusing kepala gitu. Nah, itu juga salah satu contohnya ya teman-teman semua. Oh, terus juga kayak ternyata psikosomatis itu sangat berdampak dalam kehidupan kita. Iya. Kayak gimana sih maksud berdampak itu? Kayak kita kalau misalkan udah terkena gangguan psikosomatis, kayak otomatis kan fisik kita tuh jadi nggak sehat ya, nggak stabil gitu. Nah, itu tuh dapat berdampak terhadap kegiatan atau aktivitas lainnya. Jadi terhambat gitu. Karena kita tuh memerlukan masa recovery atau kayak pemulihan gitu, penyembuhan gitu dari apa sih? Karena fisik kita tuh lagi tidak sehat atau lagi sakit lah istilahnya kayak gitu. Otomatis kan bakalan apa ya, kayak mempengaruhi terhadap aktivitas yang lainnya, kayak misalnya nih karena kita psikosomatis akhirnya sakit dan misalnya besok tuh masuk kuliah, kita kan memerlukan waktu buat penyembuhan atau recovery itu. Nah, otomatis kita kan nggak akan masuk kuliah gitu. Nah, otomatis kita kayak ketinggalan mata kuliah, dan itu termasuk kayak menghambat gitu aktivitas Dampak kita. ya. Dampak juga akhirnya kayak menghambat aktivitas kita yang lainnya gitu teman-teman. Contohnya sih ya. Dampak ke lingkungan sekitar juga bisa kali ya, Iya, Kak, apa kayak contohnya? ke teman gitu. Jadi kitanya kayak bisa bad mood gitu gak sih Kak? Kalau Iya, benar. banyak pikiran, lagi nggak enak badan juga, jadi ke orangnya kayak bad mood. Oh iya, itu emang sangat berpengaruh juga terhadap lingkungan sekitar. Kayak misalnya nih, kayak kita tuh sakit akibat psikosomatis ini. Misalnya ada tugas kelompok nih, terus kita tuh nggak bisa hadir misalnya presentasi akibat dari pikiran dan juga fisik kita yang nggak stabil atau kayak nggak selaras gitu, kan otomatis psikosomatis. Nah, akhirnya kan kayak teman kita tuh dapat job yang double gitu Ya, nggak sih? Iya, Gitu. bebanin temen yang lain gitu ya. Otomatis kan kayak berpengaruh gitu terhadap orang lain gitu, jadi nambah beban atau tugas orang Beban lain lagi karena sih. kita nggak bisa ngelakuin aktivitas tersebut gitu teman-teman. Ya, Oh, terus benar nih, Nih, Kak. Ada yang ada nanya lagi lagi. dari Kak Paca. Kak, ada gak sih self release untuk menangani psikosomatis? buat diri sendiri. Self release. Kayak terapi pribadi buat mengobati atau meringankan gejala psikosomatis itu sendiri, Kak.
gitu katanya. Oh, Mau siapa dulu nih yang jawab? Ada. Belum aku. cara menang. Iya, kayak cara menangani ya berarti Kak Ocha. Ya. Eh, Dari Oh, kalau dari aku sendiri, dari aku tarik ya. nafas. ya aku mikir Iya ya. gitu gak sih? Kayak Kenapa? dari diri kita sendiri gitu, kayak Relaksasi. gimana sih cara menanganinya gitu dalam menghadapi psikosomatis itu. Dari diri aku sendiri, kayak aku kan kayak sering banget, bukan sering sih, kayak secara tidak sadar mungkin aku juga kayak sering banget psikosomatis gitu. Apalagi kalau misalkan udah ada tugas numpuk gitu, Betul. kayak ih mumet, ih pusing, dan apa ya, kayak ke fisiknya juga kayak ih gak enak badan nih gara-gara ngerjain tugas terlalu banyak dipikirin, ih gimana ya tugas ini aku nggak bisa Nggak dikerjain gitu ya, Iya, nggak dipikirin dikerjain doang. gitu, teman-teman. Kayak sebenarnya kayak gimana sih? Nah, kalau misalkan dari aku sendiri mungkin aku juga sering banget kayak ngeluh gitu. Cuman kalau misalkan dalam menghadapi hal tersebut gitu, kayak kita tuh harus bisa mengendalikan emosi sama pikiran kita. Jadi kayak yang awalnya tugas yang banyak tuh jangan anggap jadiin beban gitu. Kita belajar buat apa ya? Khususnya buat diri aku sendiri gitu ya. Khususnya buat diri aku sendiri kayak jadiin kayak tugas-tugas tersebut tuh sebagai ladang buat kita tuh nambah pengetahuan gitu. Iya, pengalaman. Soalnya itu ya kayak mindset tuh berpengaruh gitu. Jadi yang awalnya kita negative thinking, kita rubah menjadi positive Positive thinking thinking. gitu. Iya. Dan pada akhirnya kan kalau misalkan kita berpikiran positif, otomatis kan ke tubuh atau ke fisik kita juga bakalan positif gitu ya. Sebaliknya kalau misalkan kita terus-terusan negatif thinking gitu ya, kayak ih gimana ya ini tugas, ih banyak banget tugas tapi nggak kita kerjain, otomatis ke fisiknya juga bakal berpengaruh. Kayak energi negatifnya tuh bakal Ke bawah gitu ke ya. bawah gitu, ke fisik kita gitu. Dari aku sendiri kayak gitu, kayak lebih apa ya, bisa mengendalikan gitu, kayak merubah dari negatif thinking menjadi positive positive thinking. thinking gitu. Nah, dari teman-teman Kalau dari aku sih ya, pengalaman aku kalau lagi banyak tugas terus dipikirin, aku cari yang bisa bikin mood aku bagus dulu gitu. Bisa cari makan dulu, Bener. bisa kemana dulu. Yang penting misalnya kita kasih batas waktu gitu lah, sampai misalnya nanti hari ini harus sudah beres, tapi sebelum kita ngerjain ini kita naikin dulu moodnya biar bagus. Kita bisa nyari makan dulu, bisa kemana dulu, tapi jangan melebihi dari waktu yang telah kita persiapkan kayak gitu sih kalau dari aku. Sama sih aku juga kalau misalkan lagi stres kayak apa, kan aku biasanya jadi keluar rumah, jangan di rumah. Biar kalau di rumah aku tuh tambah stres, jadi cari kesenangan di luar. Ya, betul. Iya. Kalau dari aku nih, kalian bisa kayak relaksasi, olahraga gitu juga, Olahraga biar juga. menenangkan pikiran. Ibadah juga jangan lupa Masya Allah. ditingkatkan. Nah, itu yang paling Banyak-banyak istighfar guys. Astagfirullahaladzim. Ya, bener teman-teman, kayak ibadah sih yang paling penting Iya, ya, betul. guys. Betul. Kayak kita juga minta sama Allah gitu, Sama kayak Tuhan juga. semoga kita tuh tetap apa ya, selalu sehat gitu ya, baik secara lahir maupun batin gitu, karena itu tuh sangat apa ya, sangat penting gitu buat kehidupan kita gitu teman-teman. Ya, semoga Allah mudahkan juga kita dalam melakukan aktivitas apapun. Mudahlah, jangan banyak dipikirin lah intinya mah gitu ya guys. Oh, jangan sering dipikirin tapi kerjain. kerjain gitu. Jangan cuma dipikirin tapi harus dikerjain juga. Karena mikirin nggak bakal Selesai gitu ya. Iya. Terima kasih tips-tipsnya Kak, sama-sama Kak Paca. Semoga membantu ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Tapi udah kepikiran nih, jangan gitu. Apa? Tapi udah kepikiran. Tapi dah kepikiran katanya. Pasti. Iya, pasti. Gampang. Ya, pelan-pelan. Nanti pelan-pelan nanti bisa Kak. Kita Kalau belajar biar gak semuanya dipikirin ya. Betul. Kayak Dulu. apa sih, kitanya harus ngebiasain, dan apa ya, harus ada kemauan dari diri kita sendiri, kayak ih aku bisa loh, kayak gitu, kayak afirmasi positif gak sih kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kayak dari diri kita sendiri kayak ih kayaknya nggak bisa deh, otomatis secara Nggak akan tidak bisa. langsung ya nggak akan bisa gitu. Tapi kalau misalkan kita nanam di dalam diri kita kayak afirmasi positif, kayak aku bisa nih mengendalikan pikiran aku, terus juga bisa menyelaraskan antara pikiran dan juga apa sih, fisik aku gitu. Nah, otomatis kita juga bakalan bisa. Sebaliknya kalau misalkan dari pikiran kitanya negatif, otomatis kita juga nggak bakalan bisa gitu. Betul guys.
Ada lagi guys? Ada yang pernah gak sih kalian semua? Barangkali ada yang pernah kayak gitu. Coba cerita dong. Sharing-sharing guys, ayo. Ayo. Kalau nggak bisa VN ya. Aduh. Oke, apa lagi ya guys? Ada yang ingin ditanyain lagi guys, boleh banget ya. Tanya semangat. Kita semua pasti pernah ngalamin lah semangat Iya, aja. Emang udah semua orang pasti Iya. Pernah mau nggak mau. Ya tanpa disadari gitu loh, kayak pasti ngalamin psikosomatis. Kayak bedanya tuh kayak ada yang sadar, ada yang nggak Nggak sadar sadar. gitu. Karena Kayak- mungkin kurang Tahu kurang gitu. tahu tentang psikosomatis ini gitu. Kayak mungkin orang-orang mikirnya nih ya, kalau yang sakit mah tuh pasti aku gara-gara gak makan, gara-gara makan pedes, gara-gara apa gimana, padahal emang sih itu juga berpengaruh gitu ya. Tapi Tapi yang paling penting coba deh pikiran kalian yang Lagi gimana lambung. gitu. Ya, itu ngaruh banget tuh biasanya. Soalnya juga pernah gak sih kayak kalau lagi banyak tugas tiba-tiba asam lambung. Ya, Iya, benar. betul. Bener kan, itu tuh kayak banyak tuh kak terjadi di Iya. kalangan mahasiswa. Lagi. kalau lagi banyak tugas tuh kayak asam lambung naik. Mana kamu gitu. Iya. terus-terusan. Kalau lagi ngerjain tugas nanti suka nunda-nunda makan, dan itu bisa asam lambung Nah, guys. itu tuh yang Ningkatin psikosomatisnya kayak gitu. Jadi pokoknya Oh iya, terus juga sering banget gak sih kayak gini? Aku juga kayak gitu sih, kayak misalnya nih stres akibat terlalu banyak pikiran, mumet nih banyak tugas dan lain sebagainya. Akhirnya kita tuh melampiaskan ke makanan, kayak gitu tuh kayak sering makan yang pedes Pedes. gitu, kayak gitu Iya. kan. Bakso sebelah kayak Otomatis kan bakal Spatula. double banget gitu, Iya. mempengaruhi fisik kita gitu teman-teman. betul. Terus begadang juga bisa mempengaruhi Iya, guys. itu Begadang salah sih. satu faktornya. Kalau begadang tuh ditakutnya jadi kebiasaan gitu loh, udah sekali Soalnya dilakuin kalau nanti lagi bakal nanti lagi. terusan, Iya. mau bergadang. Iya, makanya jangan dibiasain lah guys. Yang biasain begadang ya guys. Terus juga kalau misalkan emang kita mau tidur lebih awal jadi bakalan susah gak sih? Iya, Ya, karena Susah udah lagi. kebiasaan begadang begadang itu. gitu. Makanya. Mana kalau besoknya harus bangun pagi. Aduh, Iya, itu betul. susah. Bangun pagi. Aduh. Ada yang nanya lagi? Ya. Halo Kak Gesha, selamat bergabung. Hai. Hai. Mau bertanya tentang seputar Ayo Kak, Kakak mau Kesehatan bertanya mental. tentang mengenai psikosomatis. Boleh Betul. banget ya Kak. Iya guys. Atau mau cerita deh pengalaman kalian tentang psikosomatis gitu. Atau dari lingkungan sekitar gitu bisa juga. Atau ya. kalian Atau punya orang punya tuanya temen juga. nih yang psikosomatis, terus kaliannya kayak gimana kayak Tapi gitu. temen kalian gak nyadar, tapi kalian yang nyadar tuh. Ya, Gimana? bisa tuh kalian kasih tahu kayak gitu. Bantu buat senengin dulu ya. Atau gitu. Ya, Oke. ada yang mau nanya lagi nggak guys sebelum kita tutup Aku ya? hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Karena nggak ada yang bertanya nih Kak, mungkin bisa dikasih kesimpulan aja ya dari pembahasan kita kali ini. Oke teman-teman semua, kayak kita tuh tujuan ngebahas psikosomatis di sini tuh karena terlalu banyak mungkin kayak marak gitu ya psikosomatis di semua kalangan gitu, Betul, di baik kalangan. kalangan anak-anak, terus remaja, juga Dewasa, lansia. lansia. Kayak sering banget hal itu terjadi dan apa sih yang mempengaruhinya? Ya balik lagi gitu ya, kayak pikiran sama fisik tuh saling berkaitan satu sama lain. Kalau misalkan di antara keduanya itu terjadi ketidakseimbangan, otomatis bakal mempengaruhi dan akhirnya kita terkena psikosomatis gitu teman-teman. Terus juga kayak kalau misalkan contoh dari anak-anak tadi yang udah dibahas gitu, kayak karena mungkin mereka tuh stres terhadap sesuatu, kayak misalnya mau mengikuti ulangan gitu, karena dari awal mindsetnya kayak ih bakalan susah, ih takut Aku banget, bisa nggak ya? aku bisa nggak ya, Gimana? dan pada akhirnya kayak pas hari H mau ujian mereka tuh sakit Drop. karena terlalu memikirkan itu kayak ujiannya tuh kayak gimana gitu, kayak udah negatif thinking dari awal. Terus juga kalau misalkan di kalangan remaja mungkin banyak ya karena salah satunya kayak tugas gitu ya, akhirnya mempengaruhi terhadap fisik kita gitu. Terus juga kalau misalkan di kalangan lansia nih akibatnya karena mungkin banyak dari lansia ini yang Dulunya. dulunya kayak mereka tuh bekerja terus pensiun, pada akhirnya
bukan diri di rumah, terus juga kurang support dari keluarga karena mungkin keluarganya jauh atau Karena mungkin, kesepian, kesepian gitu, dan pada akhirnya mempengaruhi terhadap pikiran mereka dan juga fisik mereka, akhirnya terkena psikosomatis. Begitu teman-teman semua. Semoga dipahami. Ya, semoga dari apa ya? Dari pembahasan kita kali ini Obrolan semoga bermanfaat. bermanfaat gitu ya, khususnya buat kita sendiri dan umumnya teman-teman semua nih yang Betul. Oh iya, jangan lupa subscribe ini kita Ya, ya kita guys, punya YouTube Partner Jiwa sama podcast. Kalian juga bisa dengerin podcast Ya. kita membahas mengenai psikosomatis. Barangkali kalian masih membutuhkan informasi yang lebih Iya, gitu ya, betul. bisa buka YouTube Partner Jiwa dan Bisa bertanya juga podcast ya Partner nantinya juga. Jiwa. Kakak nama buka apa? Ini namanya Kakak Gaida ya. Kayak tatap dulu. Jangan lupa giftnya. Oke udah. Makasih. Mungkin sekian dari kita. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Dadah. Alhamdulillah.